Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurlaila, dosen Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan video untuk melengkapi syarat dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu terkait dengan pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, video kami tampilkan adalah mata kuliah inti pada program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, yaitu mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DII, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam proses pembelajaran kelas tatap muka secara langsung. Nah, mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian, latar belakang pemberdayaan, model-model pemberdayaan, kemudian prinsip pemberdayaan, desain strategi pemberdayaan, analisis evaluasi dan tingkat keberdayaan, penerapan metode pemberdayaan, serta kemudian diharapkan dari mata kuliah ini mahasiswa mampu melakukan proses pemberdayaan dalam komunitas. Selain itu, mata kuliah ini mengajarkan tentang pendekatan pemberdayaan menggunakan teknologi informasi yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat yaitu terkait dengan pengetahuan P4, yaitu menguasai pengetahuan metodologis dalam melakukan evaluasi penyuluhan pertanian berkelanjutan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan program penyuluhan. Kemudian dari sisi KU, kemampuan umum, KU5, mahasiswa mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Kemudian untuk keterampilan khusus, di KK4, mahasiswa mampu melaksanakan penyuluhan pertanian berkelanjutan dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam konteks penyuluhan pertanian berkelanjutan. Kemudian untuk KK6, mampu melakukan evaluasi penyuluhan pertanian berkelanjutan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan program penyuluhan sesuai dengan prinsip-prinsip penyuluhan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menyusun strategi pemberdayaan dengan cara menjelaskan karakteristik petani sebagai penerima manfaat, model pemberdayaan masyarakat, prinsip pemberdayaan, menerapkan metode pemberdayaan, menganalisis dan mengevaluasi tingkat keberdayaan, menggunakan media penyuluhan, prinsip pemberdayaan dan peraturan yang berlaku dalam bentuk dokumen strategi pemberdayaan yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, untuk referensi yang digunakan antara lain adalah buku tentang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta intervensi komunitas, kemudian buku pemberdayaan masyarakat pertanian Malang Universitas Brawijaya Press, Pak Handono dan Setio, kemudian Jim Ive Tesorio tentang alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi Community Development Yogyakarta, Toto Mardikanto Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Community Empowerment Teori dan Praktek, kemudian metode penelitian partisipatori, Empowering People Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kanisius Yogyakarta, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial, kemudian model-model pemberdayaan masyarakat, terus membangun pertanian dengan pemberdayaan masyarakat tani, terobosan menanggulangi kemiskinan, Pustaka Baru Press Yogyakarta. Selanjutnya ada juga buku dari referensi kami, saya Siti Nurlaila dan FC Auriga, Penyuluhan Pertanian di Era Teknologi Informasi. Kemudian jurnal yang sudah terbit terkait dengan jurnal kami yang sudah terbit terkait dengan artikel dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Participatory Action Research pada Komunitas Pertanian Perkotaan. Nah, terkait dengan aspek penilaian, mahasiswa nanti akan kami nilai ada 3 poin ya. Dari sisi sikap, mahasiswa memiliki kemampuan dalam cara menyampaikan pendapat dalam diskusi serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kemudian dari sisi perilaku,
memiliki penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, presentasi, UAS maupun UTS. Kemudian dari sisi keterampilan, mahasiswa memiliki kreativitas dalam perkuliahan dan mampu melakukan penugasan dengan baik. Nah, selanjutnya dari komponen penilaian, sebagaimana dalam peraturan Benedikti, maka ada 2 nilai yang nanti akan kami ambil dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini, yaitu nilai teori maupun nilai praktek. Nilai teori kami ambil yang pertama aktivitas partisipatif yaitu 5%, hasil proyek 0, kemudian tugas 15%, kuis 10%, UTS 30% dan UAS 40%. Sementara untuk nilai praktek ada komponennya yaitu aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 50%, tugas 10%, kuis 20%, UTS 0 dan UAS 0. Nah, 2 poin ini menjadi komponen nilai pemberdayaan masyarakat dari sisi teori maupun praktek. Nah, selanjutnya metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning, diskusi kelompok, presentasi, praktek lapangan, case study, dan game. Berikut adalah video evaluasi pembelajaran pada pertemuan 12 dengan topik evaluasi pemberdayaan. Pada video ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melakukan simulasi evaluasi pemberdayaan. Selamat menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yuk. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran di mata kuliah pemberdayaan masyarakat, kita berdoa dulu ya. Silakan Mas Ketua Kelas bisa memimpin berdoa. Siap. Sebelum mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Doa dapat berdiri. Oke, terima kasih. Hari ini masuk semua teman-teman? Masuk semua? Kurang satu Ibu. Oh iya, ada yang izin ya? Ya, Mas Fajar. Oke, Fajar ya. Ya, teman-teman, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang tingkat keberdayaan ya. Nah, kalian sudah ke lapangan, kemudian sudah mengukur tingkat keberdayaan, kemudian di akhir pertemuan kemarin kita juga sudah mencoba sedikit saya terkait dengan teori evaluasi pemberdayaan. Ada teori apa saja yang sudah sempat kita bahas di akhir pertemuan kemarin? Ada yang tahu? Oh iya, silahkan Mbak Lela. Yang pertama ada teori LFA, Logical Problem Analysis. Yang kedua ada Tripartite. Oke, jadi teman-teman masih ingat ya? Nah, catatannya dibuka kembali. Nah, kita hari ini akan tidak hanya spill, tapi akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan evaluasi pemberdayaan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih sebenarnya evaluasi pemberdayaan itu? Ada yang tahu? Mbak Raina? Evaluasi pemberdayaan yaitu suatu proses untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana tingkat keberdayaan petani. Oke, jadi untuk bisa mengetahui perkembangan maupun capaian suatu pemberdayaan, dikatakan berhasil atau tidak, dikatakan prosesnya sesuai dengan tahapan atau tidak, maka perlu dilakukan evaluasi pemberdayaan. Teman-teman bisa membayangkan kalau kalian sudah melakukan evaluasi atau sudah melakukan pemberdayaan tetapi tidak tahu kemajuannya seperti apa, begitu ya. Nah, akhirnya kita tidak bisa melakukan evaluasi, tidak bisa menilai, dan pekerjaan yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita ketahui, gitu. Nah, sehingga betul yang disampaikan oleh Mbak Raina bahwa apa yang sudah kita lakukan itu harus kita evaluasi kemajuannya seperti apa. Nah, ada juga tahapan pemberdayaan, mulai dari apa teman-teman, mengumpulkan data, kemudian menentukan ukuran, merumuskan, sampai kemudian yang terakhir adalah menyusun pelaporan. Nah,
ini beberapa langkah-langkah dalam tahapan evaluasi pemberdayaan. Nah, secara umum ada 2 jenis evaluasi pemberdayaan. Apa saja? Ada yang tahu? Saya lagi Mbak Lela, yang lain selain Lela. Iya, proses Mbak Putri. hasil itu. Oke, ada evaluasi berbasis proses, ada juga evaluasi berbasis hasil, gitu ya. Kalau hasil kan jelas, kita bisa melihat setelah evaluasi itu dilakukan. Tapi kalau proses seperti apa? Kenapa harus ada proses itu dilakukan? Nah, karena kita sudah belajar banyak terkait dengan pemberdayaan itu adalah tentang bagaimana membangun partisipasi, kemudian keterlibatan, sampai kemudian seperti apa kita menempatkan subjek petani itu sebagai aktor pemberdaya, sehingga ya proses ini perlu untuk kita evaluasi. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut kita ke apa sih sebenarnya manfaat evaluasi pemberdayaan? Ada 3 manfaat evaluasi pemberdayaan. Yang pertama adalah kita bisa menentukan tingkat perubahan perilaku. Ya mungkin sebelumnya petani tidak mengetahui, tidak bisa tentang misalnya bagaimana sih pertanian organik yang benar, kemudian bagaimana sih cara supaya tidak kehilangan terlalu banyak food loss misalnya ya, kehilangan panennya. Nah ini kita mencoba memberikan materi, kemudian memberikan pendampingan sehingga ada proses perubahan perilaku setelah kita melakukan proses pendampingan. Kemudian yang kedua, yang ini adalah kita mencoba memperbaiki program. Jadi yang diprogramkan misalnya pemerintah atau CSR atau aktor pemberdaya yang lain itu perlu dievaluasi seperti apa kemajuannya, apakah sudah sesuai ataukah belum dalam pelaksanaan pemberdayaan. Nah kemudian yang ketiga adalah setelah kita memperbaiki program maka akan menyempurnakan kebijakan pemberdayaan itu sendiri. Nah, kalau sudah dievaluasi maka akan menjadi bahan-bahan untuk menyusun kebijakan dan juga perbaikan selanjutnya. Nah kira-kira begitu untuk manfaat evaluasi pemberdayaan. Nah tadi kita masuk ke ada beberapa model teori evaluasi pemberdayaan yang tadi kita sudah bahas 2 ya. Oke, ada LFA dan Kickback. Nah, ada lagi evaluasi CIPP dan evaluasi PAR. Apa itu? CIPP konteks proses produk. Kemudian evaluasi LFA logical framework analisis. Evaluasi Kirkpatrick ada singkatannya ya. Ada. Kemudian evaluasi PAR. Apa itu PAR? Oke, kita akan mempelajari 4 hal ini. Tapi sebelumnya silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan pengantar tadi, apa itu evaluasi, kemudian apa tujuan, manfaat dan seterusnya, boleh silahkan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya nggak? Belum ada? Oke, kita lanjut ya. Ya, kita masuk satu persatu tentang model teori evaluasi pemberdayaan, yaitu teori CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Nah, apa ini yang menjadi pemahaman kita terkait dengan teori CIPP? Nah, kita melihat satu persatu singkatannya. C, apa itu konteks? Nah, kalau kita akan melakukan evaluasi pemberdayaan, maka dengan teori CIPP ini kita menganalisis masalah terlebih dahulu. Sebenarnya lingkungan program itu kondusif nggak sih untuk dilaksanakan pemberdayaan? Jadi misalnya ada program mengatasi stunting, gitu ya. Tetapi tempatnya di daerah perkotaan yang mungkin secara ekonomi mereka sudah menengah ke atas. Kira-kira tepat nggak? Tepat, gitu ya. Nah, sehingga kita melihat konteks lingkungan, kemudian analisis kebutuhan, kemudian kekuatan dan kelemahan lokasi maupun lingkungan dalam konteks objek pemberdayaan itu sendiri, sehingga program itu nanti logis begitu ya, dan sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan atau ya subjek pemberdayaan. Nah kemudian yang kedua atau singkatan yang input adalah ini analisis subjektif berkaitan dengan pemakaian sumber daya. Jadi kira-kira siapa yang memberdayakan, siapa yang diberdayakan,
apa sih konteks pemberdayaan yang kemudian itu hampir bersesuaian dengan yang konteks tadi ya, tapi ini kita lebih berpikir tentang pendekatan atau rancangan programnya seperti apa gitu ya. Jadi inputnya atau masukannya apa, misalnya anggarannya dan seterusnya. Jadi ini adalah masukan yang kemudian kita bisa perhitungkan, pertimbangkan kira-kira kalau dengan anggaran sekian kira-kira konversinya seberapa, apakah memadai atau tidak dan seterusnya. Misalnya kalau di perkotaan misalnya dengan pedesaan mungkin akan model inputnya akan berbeda. Karena kalau di pedesaan kan tenaga kerja, waktu dan seterusnya mungkin sangat fleksibel gitu ya. Tapi kalau di perkotaan bisa jadi sedikit berbeda. Nah kemudian yang ketiga adalah apa nih teman-teman, proses ya. Nah bagaimana kita melihat evaluasi proses? Evaluasi proses ini maknanya adalah bagaimana kita melihat secara jujur dan cermat gitu ya tentang hal-hal yang berjalan dalam proses pemberdayaan itu sendiri. Misalnya apakah kegiatan itu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sudah sesuai gitu ya. Jangan sampai misalnya kita sudah melakukan proses penanaman, ternyata lahannya itu belum siap misalnya gitu ya. Nah misalnya kalau di sini disampaikan bahwa apa sih yang harus kita garis bawahi dari sisi evaluasi proses itu sendiri, seperti misalnya aktivitas harian gitu ya. Setiap hari bagaimana progres kegiatan pemberdayaan itu berjalan. Misalnya ada 20 orang yang kita berdayakan, satu persatu itu kita akan bisa melihat reportnya secara detail gitu. Nah itulah yang dinamakan dengan evaluasi proses. Oh ternyata ada 3 model kategori misalnya, ada yang males, ada yang semangat, ada yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, kita bisa memetakan itu dan kemudian dalam konteks proses, maka kita bisa memberikan intervensi sesuai dengan kondisi petani yang kita berdayakan tadi. Nah, kalau kita tidak mengetahui dipukul rata gitu aja, nanti sampai akhir proses mungkin kita akan hanya mendapati sepertiga saja gitu ya. Padahal sebenarnya yang sepertiga di tengah ini masih bisa kita intervensi di tengah begitu. Supaya bisa kita kejar. Apalagi yang mungkin yang belakang ya, yang misalnya tadi tidak bersemangat dan seterusnya, sebenarnya masih sejauh mana bisa kita intervensi dalam konteks proses. Jangan sampai nanti kalau sudah selesai program ternyata capaiannya tidak sesuai dengan target begitu. Nah, misalnya di sini juga disampaikan supaya kita bisa mengetahui kelemahan selama pelaksanaan, kemudian entah kita mengganti model dan seterusnya gitu ya, entah dipertahankan atau mengganti. Kemudian perlu informasi tentang keputusan yang sudah ditetapkan, sampai kemudian melihat catatan-catatan yang penting yang kemudian hasil implementasi lapangan. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah produk. Nah ini kita coba melihat secara detail terkait dengan sebenarnya keberhasilan pencapaian tujuan pemberdayaan itu sejauh mana gitu ya. Nah ini kita harus cermat betul, harus melihat secara detail apakah sebelum dan sesudah proses itu ada hal-hal yang berbeda, baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif gitu. Nah jadi CIP yang satu yang C dan I dan P itu pasti akan berpengaruh pada capaian program ini gitu. Kenapa? Ya karena proses yang kita kawal sejak awal sampai kemudian proses sampai terakhir di produk ini sebenarnya adalah capaian akhir dari suatu keberhasilan pemberdayaan. Jadi tentang mencapai ukuran sesuai dengan tujuan yang sudah kita rancang sebelumnya. Itu terkait dengan CIPP. Kemudian saya coba tampilkan ini ada contoh budidaya atau proses evaluasi CIPP di dalam kegiatan pemberdayaan petani kopi. Nah, sebelum dan sesudah ya. Jadi teman-teman bisa melihat ukurannya sebelum dan sesudah. Apakah mereka mengetahui proses atau metode terkait dengan peran dalam konteks misalnya stakeholder gitu ya. Nah, kemudian yang di sini adalah manajemen lahan. Manajemen lahan sebelum diintervensi itu seperti apa? Sesudah diintervensi dengan pemberdayaan bagaimana gitu ya manajemen lahannya.
Nah, mungkin seharusnya kan sudah lebih baik gitu ya. Nah, seperti itu sehingga kita bisa melihat perbedaannya secara jelas. Nah, ini konteks contohnya CIPP. Kemudian sebelum pemberdayaan misalnya petani panen, kemudian kering jual. Nah, setelah ada pemberdayaan apa yang terjadi? Nah, ternyata ada panen kering jual diolah bukan olah, dijual ya, jadi dikeringkan dulu, kemudian baru diolah, kemudian baru dijual. Nah, kira-kira apa perbedaannya, teman-teman? Ada proses olahan sehingga bisa menambah nilai, kemudian keuntungannya bisa lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah dilakukan intervensi, maka petani ternyata akhirnya mau memilih yang merah mana gitu ya. Karena kalau kopi itu kalau masih hijau pasti harganya murah. Kalau sudah ada yang petani kopi di sini? Oh iya, Mbak Intan ya. Ya. Oh, Bas Kopi Temanggung. Kopi Arabica? Kalau Arab, oh Robusta ya. Oke, ini berarti lagi kaya raya ya? Lagi harganya lagi bagus-bagusnya. Nah, jadi misalnya konteksnya adalah bagaimana cara petik yang benar, seharusnya kita bisa memberikan pemahaman pada petani, ini loh Pak, kalau di petik hijau itu harganya rendah banget gitu ya. Tapi kalau kita petik merah ternyata keuntungannya sangat signifikan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, benar ya, gantian nanti saya yang bertanya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan tugas kelompok. Tiap kelompok melakukan evaluasi pemberdayaan berdasarkan salah satu model evaluasi yang telah dijelaskan di atas. Kemudian analisis hasil observasi lapangan dengan salah satu dari keempat model evaluasi tersebut. Silahkan kalian menganalisis dari yang kemarin kita ke lapangan. Kita bisa coba analisis evaluasinya seperti apa, kemudian dibuat tayangannya lalu kita presentasikan di depan kelas. Nah, kemudian nanti kelompok yang lain memberikan tanggapan. Nah, pembagiannya gimana? Nanti kelompok 1, 2, 3, 4 berarti sesuai urutan ya. Ada CIPP tadi ya, LFA. Kelompok 1 CIPP, kelompok 2 LFA, kelompok 3 PAR, kelompok 4 Kirkpatrick. Kemudian kelompok 5, 6. Ini mau milih atau saya pilihkan? Pilih sendiri, Bu. Yang kelompok 5 berarti Kirkpatrick sama CIPP ya. 5 Kirkpatrick, yang ke-6 CIPP. Oke? Oke. Ya, silakan bisa berkelompok. Kemudian saya kasih waktu berapa menit? 5-10 menit kalian diskusi kelompok, kemudian nanti kita diskusi bersama-sama, dipresentasikan di depan, kemudian teman-teman yang lain menanggapi. Begitu, silakan. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, sudah ya. Jadi semua kelompok sudah selesai, tidak ada lagi diskusi kelompok. Kita menyaksikan, mereview presentasi tiap-tiap kelompok. Mau dari kelompok berapa dulu? 1. Oke, silakan kelompok 1, kemudian nanti yang mereview kelompok 2 dan 3 ya. Silakan diberikan pendapat, masukan, saran, kritik dan lain-lain. Oke, bisa kita mulai teman-teman? Ya, silakan kelompok 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil observasi kami mengenai evaluasi pemberdayaan menggunakan teknik CIPP di kelompok tani Laras Asli Warunggoto Umbulharjo. Baik, di sini ada yang pertama, ada konteks di kelompok tani Laras Asli ini sudah ada atau dapat mengolah dan membudidaya tanaman. Akan tetapi mereka ini masih dalam untuk mempromosikan atau branding dari hasil pertanian mereka itu masih kurang, sehingga diperlukan beberapa proses untuk menuju hasil.
Oke, terus? Di sini inputnya itu mereka tuh sudah memiliki sosial media, namun belum aktif. Terus yang kedua itu hasil olahannya itu sudah ada angkringan yang lumayan banyak sekali produknya Bu, tapi belum disebarluaskan, belum banyak yang tahu. Terus ada juga hidroponik. Bahan-bahan olahannya sudah lengkap, terus sumber daya manusianya juga sudah bisa untuk mengolah dengan baik. Oke. Terus selanjutnya ada proses. SDM-nya belum ada. Oke. Selanjutnya ada proses yang dimana proses ini adalah branding dan pemasaran dengan menggunakan sosial media, yang dimana kelompok Tani Laras Asri ini memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan branding dan pemasaran dengan mengundang khalayak luas menggunakan media sosial, contohnya seperti Instagram, WA, Facebook, atau TikTok untuk memperluas pemasaran dari produk kelompok Tani Laras Asri tersebut. Oke, lanjut. Baik, kemudian di sini ada produk. Nah, jadi sebelum adanya pemberdayaan, produk yang mereka jual itu dengan cara pemasarannya lewat mulut ke mulut. Jadi produknya itu dijual nggak bisa jangka jauh seperti cuman ke tetangga-tetangga, kemudian tetangga ke tetangganya lagi. Nah, jadi nggak bisa jangka besar. Sebelum adanya pemberdayaan. Kemudian ya, sebelumnya hanya memiliki satu mitra aja. Lalu sesudah adanya pemberdayaan di kelompok Tani Laras Asri sudah melakukan branding ke sosial media dengan tujuan memperluas pasar sehingga meningkatkan pendapatan dan memiliki lebih dari satu kemitraan. Oke, sudah. Sudah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan mengenai teknik evaluasi CIPP dari konteks sampai produk. Oke, ya. Gitu? Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, cukup. Cukup? Oke, kalau sudah bisa kita akhiri ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman ya. Jadi kita sudah belajar tentang 4 model evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi CIPP. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah Oke, semuanya sudah coba kita kerjakan, kita praktekkan. Kalian sudah melihatnya dalam konteks lapangan, sehingga harapan saya kalian bisa menerapkan evaluasi ini sebagai praktek dalam melakukan analisis keberhasilan sebuah proses pemberdayaan. Gitu ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sampai ketemu minggu depan, dan jangan lupa untuk menyempurnakan tadi masukan-masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.